Amin. Baik. Tolong ditayangkan. Kita hidup di satu zaman masa yang tidak biasa. Untuk itu kita tidak boleh jadi orang biasa. Amin. Tokoh-tokoh Alkitab itu bukan sekedar orang hebat. Memang ada orang hebat juga. Buat saya Musa itu orang hebat. Kalau dia nggak ikut Tuhan tetap jadi orang hebat. Dia akan jadi pangeran Mesir. Tetapi yang membuat mereka mampu mengikut Tuhan kan dipanggil Tuhan. Betul. Tapi bukankah orang Israel juga dipanggil Tuhan? Setuju? 2 juta juga lihat mujizat. Saya mengambil satu kesimpulan, saya tidak katakan ini sebuah kebenaran mutlak. Hal yang paling menentukan pada akhirnya adalah sebuah hati yang berbeda. Karena Israel itu punya mengalami mujizat demikian hebatnya. Tiap hari lihat surga terbuka. Enggak pakai, kalau ngomong debu emas, enggak kecil-kecil itu turun itu roti bener. Rotinya malaikat. Lihat awan tiang api. Amin. Tetapi hati mereka gagal terjamah. Seekor ayam nggak bisa dipaksa suka berenang. Betul? Kecuali dia ditransformasi jadi bebek. Kan begitu. Kalau nggak bisa. Ini jalan aneh buat manusia kita. Sadar nggak? Makanya Anda harus agak aneh. Katakan amin. Kalau Anda nggak aneh, nggak bisa jalan di sini. Aneh dalam arti sebetulnya itu yang normal. Maka mintalah hati ini. Untuk kita bisa melewati zaman ini. Ya memang segala sesuatu tidak ada yang baru. Tetapi intensitasnya makin cepat, makin cepat. Memang ada gempa bumi. Memang ada gunung meletus. Tapi mungkin 10 tahun sekali. Sekarang gunung meletus hampir tiap tahun. Betul? Intensnya itu makin cepat. Memang ada goncangan ekonomi. Tetapi tiap tahun itu seperti orang roller coaster. Pelaku bisnis tahu hal itu. Hari ini makin hari ada satu kata yang pasti, ketidakpastian. Di dalam bisnis. Bahkan bisnis yang sudah bertahun-tahun established. Itu goncang. Karena memang firman Tuhan berkata, semua itu goncang. Digoncang. Amin. Hari ini kelompok besar yang pemilik airline, saya nggak perlu sebutkan, yang bisa melakukan pembelian yang luar biasa. Dan itu bukan dia. Didukung oleh satu kelompok besar. Hari ini goncang. Dinosaurus punah. Tapi semut bertahan. Saudara, makanya Tuhan berkata, ketika badai itu, yang menentukan bukan bagusnya rumah itu. Kan begitu. Tapi fondasi yang tidak kelihatan ini. Ada gereja yang marak, yang hebat. Tapi ketika goncang, itu goncang bisa. Ada gereja yang kelihatannya biasa-biasa. Tapi justru makin kuat. Aneh ya. Ternyata yang menentukan bangunan itu pada akhirnya fondasi.
fondasinya. Kalau bisa ya dua-dua. Fondasinya bagus, rumahnya bagus. Tetapi kalau milih salah satu, lebih baik rumahnya agak biasa tapi fondasinya kuat. Dibandingkan rumahnya kelihatan bagus, fondasinya rapuh. Oke, ada orang yang ekonominya biasa, nggak punya utang. Ada yang ekonominya muter, utangnya banyak. Kan begitu. Nah itu fondasinya nggak kuat. Baik. Nah untuk itu, Anda harus mengerti. Tolong ditayangkan. Bagaimana melewatinya? Saya makin disadarkan dalam membangun hidup rohani. Kita tidak boleh terjebak satu elemen. Kita harus mengerti bagaimana menggabungkan berbagai atau multi elemen menjadi satu. Jadi tidak ada produk yang canggih itu terdiri satu elemen. Setuju? Tubuhmu itu high-tech. Katakan amin. Berapa sistem masuk di sini? Tubuh aja sudah berbagai sistem. Sistem tulang, syaraf, pencernaan, apalagi pernafasan, peredaran darah, syaraf, hormon. Itu digabung jadi satu. Kalau ada satu sistem yang terganggu, tubuh terganggu. Betul? Dan Tuhan sebutkan satu ayat yang aneh. Orang yang tangannya besar sebelah, dia nggak boleh masuk bait suci. Jadi dia tidak seimbang. Nah, profil Kristus sebagai anak manusia yang mewakili kesempurnaan itu terdiri 4 elemen kalau dalam format ini. Dan yang mengherankan, yang kita harus paham, elemen itu sepertinya berparadok, berlawanan. Bagaimana ini sama-sama seperti 4 wajah di dalam serafim itu, pernah baca? Jadi anak lembu, bukan lembu loh, anak lembu, calf. Anak lembu itu seperti lamb, anak domba. Kan nggak punya tanduk. Disembelih juga nggak bisa melawan. Betul? Tetapi juga ada yang berwajah apa? Singa. Singa. Singa itu powerful. Yang ini menyerah. Nah, kita harus punya 2 ini digabung. Jadi kita perlu punya urapan doa peperangan. Tapi kita perlu tahu caranya nyembah, menyerah, dan mengisi. Kalau perang terus, bahaya. Ngisi terus juga nggak baik. Nggak pernah move. Contoh yang ini. Saya amati, Anda tuh kalau nyanyi, langsung main mayor terus. Buanter. Nah harus tahu cara, ada waktunya keras, deklarasi, ada waktunya whisper. Saya nggak bisa membahasakan terlalu tepat, tetapi ketika Anda bersuara terlalu keras, akan menghalangi justru rohmu tuh connect. Jadi suaramu tuh dikurangi. Tapi aliran roh yang di dalam ini, wah, nangkep.
Jadi jangan bengok-bengok terus. Lama-lama bengok-bengok enggak ada rasanya, enggak tahu ini apa, pokoknya semangat gitu aja. Enggak. Kita bergerak dalam aliran, kalau saya bahasa konteks energi. Kecepatan salah, terlambat juga salah. Nah, Anda tahu selancar. Kan dia terus nunggu ada ombak. Dia waktu ombak masuk itu kecepatannya di situ masuk dalam kecepatan yang tinggi. Setelah itu tenang lagi, ya begitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana wajahnya anak manusia? Ini bicara bumi. Anda harus tahu, melihat mapping situasi, hikmat, bisnis, pekerjaan. Tapi juga Anda harus bisa Raja Wali. Raja Wali itu sorga. Maka Yesus disebut anak manu, di mana sorga dan bumi itu jadi satu. Sebagian orang larut dalam bumi, lupa sorga. Tapi sebagian orang begitu gak terus lupa bumi, lupa anak istri, lupa sekolah, lupa kerja. Salah satu yang saya kagum Tuhan, ketika dia disalib, dia masih sempat menitipkan Ibu Maria ke Yohanes. Jadi dia sedang melakukan misi yang besar. Kalau ini ibu rumah tangga ini, ibu ya, dia direktur, tapi dia masih bisa nitip ini, belanja, uang belanja. Dia titipkan hidupnya, ekonomi daily life dari Ibu Maria ke muridnya. Bayangkan, dia lagi menyelamatkan dunia. Jadi dia sebagai anak Allah, dia bicara sorga. Tapi sebagai anak manusia, dia seorang yang memperhatikan ibunya. Luar biasa ya. Saya ngomong gini, saya juga belajar. Kita tahu saatnya perang, tapi jangan perang terus. Saya sudah melihat orang yang terjebak itu, hancur hidupnya. Anda harus tahu caranya mengisi. Anda harus tahu caranya memulihkan. Anda harus tahu caranya membersihkan perisai. Mobil aja dipakai terus nggak diservis ya, susah kan? Halo? Oke. Nah, bagaimana ketika Tuhan, klipnya, PowerPoint-nya, menarik ketika dia bicara akhir zaman. Dia mengambil dua peristiwa. Seperti zaman Nuh dan seperti zaman Lot. Nah, yang saya dapatkan untuk zaman Nuh, Tuhan panggil orang pilihannya masuk. Betul ya? Tapi zaman Lot, dia panggil orang pilihannya keluar. Jadi Anda harus tahu caranya masuk dan keluar. Nah, Anda nggak cuma pinter masuk, nggak bisa keluar. Anda juga nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Makanya beliau berkata, akulah pintu yang akan masuk dan keluar. Anda harus tahu di dalam kita menyembah itu ada yang masuk, tetapi untuk ini masuk, Anda juga harus tahu caranya mengeluarkan yang tidak perlu. Amin. Kenapa tanah yang berbatu, empat tanah yang satu nggak usah diomong, karena menolak tanah jalan, tapi dua tanah penuh batu dan semak belukar. Itu berarti ada penghalangnya. Nah, kalau tanah yang berbatu dikeluarkan batunya, maka dia jadi tanah yang subur.
Amin. Kalau satu gelas diisi batu penuh, dia diisi bagaimanapun dia nggak bisa, mungkin masuk tapi nggak bisa banyak, atau dia nggak bisa masuk. Jadi ada orang yang kosong nggak dimasuk, tapi kalau kosong nggak bisa, lama-lama kosong diisi yang lain. Kuasa maut itu ingin masuki. Ketidaktahuan gap itu diisi. Saya baru mendapat berkat Pak Aruna itu cerita tentang malaikat. Dan ini memang kingdom. Rupanya yang jaga angin, jaga mesbah, matahari itu ada semua. Planet-planet itu ada malaikatnya semua. Makanya keluar dewa matahari, dewa laut, dewa angin gitu. Nah, ini juga hati-hati. Betul ada malaikat matahari, tetapi ketika pengenalan dan caranya salah, iblis masuk di situ. Karena iblis ingin disembah. Kalau malaikat tidak mau disembah. Dia ngambil gap itu kalau orang nggak tahu, nggak kenal Tuhan. Contoh adalah ular tembaganya dari Musa. Itu jadi dewa ular, Nebustan namanya. Padahal itu asalnya dari Tuhan. Karena orang menyembah ular itu, bukan menyembah Tuhannya. Nah, hari Minggu saya pikir saya khotbah yang lebih kontekstual. Saya mendapatkan, nah ini. Jadi apa hari-hari? Hal yang biasa, makan, minum, menikah, dinikahkan. Sini menjual, menanam, makan, minum. Kawin, mengawin. Yang ini kawin, mengawin, yang ini menjual, makan, minum. Jadi hal yang biasa dijadi tidak biasa. Nah, kita harus tahu caranya keluar, kita harus tahu caranya masuk. Secara khusus saya akan membahas caranya keluar. Apa yang harus keluar dari itu hidup kita. Bukan tidak ada waktu untuk caranya masuk. Besok saya diminta untuk ada satu tema tentang bagaimana itu dua realem itu kita bisa terhubung. Semoga Anda tertarik untuk ikut. Coba bayangkan. Mana ada dua hal yang berbeda itu ketemu, nyatu kalau tidak ada konektornya. Bagaimana surga dan bumi terhubung? Kalau nggak ada konektornya, nggak ada USB-nya, itu nggak bisa connect. HP kita ini kan di rumah kan tersedia listrik, ya toh? Tapi baterai HP kita ini tidak akan terisi walaupun listrik ini melimpah kalau Anda nggak ketemu charger. Nggak ketemu USB, nggak bisa masuk. Walaupun ini listrik tersedia. Demikian apa yang di surga, itu tidak otomatis masuk hadir dalam hidup kita. Loh ini logis kan? Maka Yesus ini sedikit ini di luar topik, besok aja. Yesus datang sebagai, sebentar, saya mundur satu langkah. Bahkan bumi dan sorga itu bermusuhan. Siwa. Apa? Jong. Loh, betul. Efesus 2. Makanya dalam 1 Korintus 15, darah daging tidak bisa ambil bagian dalam sorga. Ini bukan bicara sekedar perbuatan dosa. Nature-nya itu nggak bisa, sudah. Karena nature fisik itu berubah setelah Adam jatuh dalam dosa. Kita baru aja sedang melewati teaching series Purpose of Creation. Yang mau ikut lihat boleh hari Selasa jam 12:30. Minggu yang lalu Pak Doni yang menyampaikan.
Yang mendengar dibuat pusing semua. Jadi heaven on earth concept. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu alam fisik sama alam roh itu ketemu. Itu yang namanya tabernakel. Tapi setelah jatuh dalam dosa itu putus. Gitu loh saudara. Nah itu gimana? Yesus datang dari sorga, turun ke bumi. Mewakili, membawa hatinya Bapa. Ya toh? Dia mati, bangkit, naik ke sorga sebagai apa? Imam besar. Membawa ceritanya manusia. Jadi dia connect. Dia mewakili sorga sekaligus mewakili bumi. Baru bisa nyambung. Itu aja logis. Bahwa hanya lewat satu jalan ini. Kalau enggak orang mau jengkang-jengking, orang mau beribadah pakai, enggak ketemu surga itu. Karena enggak ketemu chargernya, enggak ketemu konektornya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang kita harus lewati. Apa yang disebut akhir zaman. Saya tidak bicara antikris, tokoh itu. Kapan dengan segala ada blood moon dan sebagainya. Saya bukan ahlinya ke sana. Tetapi saya bisa katakan, orang sudah nggak usah mikir yang itu. Virusnya sudah ada. Halo? Seperti COVID. Nggak kelihatan, tetapi ada di mana-mana. Dan ada yang mati kelihatan, ada yang kena lewat, lulus, ada yang OTG. Jadi dia tuh sudah kejangkit tapi enggak ketoro. Jadi kalau pelayanan itu orang ini kelihatannya baik-baik, tapi sebenarnya racunnya udah masuk. Dan salah satu fenomena COVID itu pengecapannya nggak hilang, penciumannya hilang. Saya waktu kena itu, saya pakai minyak angin, loh kok panas toh ya, baunya kok hilang. Nah itu yang saya katakan, orang itu nggak punya rasa. Karena tekanan hidup, karena persoalan hidup, dan manusia akan jadi hamba uang. Energinya, pusatnya sudah cuma satu itu. Maka dia nggak punya space. Apa yang disebut compassion, misalnya. Itu yang orang ahli Taurat itu dia nggak punya itu. Di tengah aktivitas agamanya loh. Kalau saya petakan analogi, dia terjangkit itu. Tapi nggak ketara. Nah, kita harus tahu fenomena yang terjadi. Virus itu apa? Nah, yang pertama adalah ketakutan. Saudara, saya dulu tinggal waktu belum kenal Tuhan. Rumah saya itu rumah yang berhantu. Jadi saya pernah ngeliat begitu. Dan apa yang kita rasakan adalah, saya pinjam istilah yang nggak tepat, hadirat yang sebelah sana, seberang itu. Itu orang Jawa bilang merinding. Memberikan rasa takut. Jadi seperti orang ketemu Tuhan juga memberikan rasa takut. Tapi takutnya beda. Jadi bahasa ini terbatas. Takut orang ketemu Tuhan itu takutnya itu karena lihat kemuliaan. Kalau roh jahat takutnya itu menakutkan. Intimidasi. Teror. Anda lihat teroris itu. Dia memberikan intimidasi. Betul? Dia menyebarkan rasa takut.
Loh Pak, gimana kita manusia kok kan bisa takut? Loh justru itu, kita ini manusia normalnya bisa takut memang. Orang yang nggak takut tuh bukan nggak punya takut. Tapi dia sadar bahwa ini harus dilawan. Amin. Kita tidak boleh menyerah kepada rasa takut. Ada sebuah cerita, saya kira itu cerita true story. Ada seorang pegawai di Amerika, dia pegawai yang bantu truk yang berisi bawa daging. Jadi truk itu ada jadi belakangnya itu isi bawa daging dan ada alat pendinginnya. Dia masuk di situ bersihin atau dia tukang bersihnya, tiba-tiba tertutup, jelat, terkunci. Besoknya orang baru buka, dia mati beku, padahal alat pendinginnya tidak jalan. Jadi seperti dia mati beku. Jadi dia begitu takut dia mati beku. Jadi fenomena matinya dia itu karena beku. Padahal tidak ada alat pendingin yang bekerja. Anda jangan main-main dengan pikiran. Buddha menemukan mind is everything. Saya waktu nyelidiki mempelajari kata mind, seperti dia berpikir demikian jadi. Saar itu ketika dibedah, saya terkejut. Itu melihat gambar. Dan itu ada penjaganya gitu. Pokoknya huruf Ibrani itu memang nanti kapan-kapan saya sini. Jadi pikiran itu realita. Jadi makanya firman itu tidak boleh berhenti di huruf. Karena wujud firman itu harus roh masuk, pijaknya di mana? Di pikiran dan di hati. Makanya tanda perjanjian baru, aku menaruh firmanku pada akal budimu itu mind. And write it on in your heart. Tempat landingnya dua ini. Dan saya katakan Anda harus jalan dua. Double cylinder. Sebagian orang hatinya benar tulus, pikirannya salah. Kalau orang punya ketulusan sekian, tapi pikirannya benar, itu ketulusannya itu cukup untuk dia berbuat benar. Tapi kalau pikirannya salah, tulusnya nggak cukup. Satu hari dia kolaps. Karena dia nggak bisa melihat dalam peta yang benar. Kenapa Abraham itu bertahan? Karena dia melihat kota yang dibangun Allah. Kenapa Stefanus dirajam? Tidak ada pertolongan fisik. Dia tidak mati meratap atau bahasa Jawanya ngenes. Karena dia melihat. Itu pikiran. Gambar. Hosea 12 ayat 10 katakan Tuhan itu bicaranya lewat symbol and vision. Jadi what do you see? Pernah lihat klip TikTok atau apa? Tentara polisi yang badannya gede, disuntik bengok-bengok. Itu contoh, dia berlaku seperti itu karena di dalam pikiran ini ada gambarnya. Lah kita yang lihat kan ketawa. Tapi buat dia itu real. Dan setan tahu. Makanya ketika orang trans, pisau ditusuk nggak berdarah. Makanya di Filipina ada orang yang mengoperasi pakai tangan. Jadi dunia roh itu sebenarnya ada tatanan yang setan itu tahu. Makanya orang bisa debus dan sebagainya. Saya pernah ngalami satu retreat anak muda di Lawat Tuhan, ini jejeran. Anak muda. Itu hadirat Tuhan tuh kadang-kadang bisa kelihatan begini. Seperti hujan itu gelombang datang dari belakang ke depan. Kayak hujan jalan gitu. Jadi waktu jalan orang belum kena. Kadang-kadang bisa turun dari atas ke bawah seperti pusaran itu. Memang Tuhan nggak bisa dikotai. Oke. Lah ini ada dua nih anak muda jejeran. Yang satu dilawat, yang satu enggak.
Yang satu itu jatuh, buang. Nah, nibani yang tidak dalam roh ini. 2 gelodak. Yang tidak dalam roh ini merempul, saudara, sampai nangis dia. Yang dalam roh itu gelodak, mendondak, sakit enggak? Lu saya kan, lu kan aneh. Itulah dia in spirit. Jadi peperangannya itu di pikiran dan di hati. Amin. Ingat, kita ketemu alam roh itu, roh maut atau roh jahat, intimidasi, teror. Klipnya, PowerPoint-nya. Dan Tuhan mengingatkan di akhir zaman orang akan apa? Mati ketakutan. Kenapa melawan takut ini? Ini 3 hal ini saya sebut, ini tidak ada yang disebut. Kenapa saya perlu singgung? Karena orang, saya tidak berbuat dosa. Ini kan tidak bentuk perbuatan. Takut kan orang tidak kenal dosa. Bukan dikenal kalau berzina, membunuh itu dosa. Kan seolah-olah di dunia gereja takut itu bukan dosa, kan begitu. Tapi kenapa takut itu harus dilawan? Karena takut ini kok adiknya pengkhianat. Saya mau tanya, Petrus cinta sama Yesus enggak? Tapi ketika dia takut, dia berkhianat. Pertarungan ini yang menentukan salah satu. Kita harus menang sama takut. Kenapa ada martir? Martir itu, nah ini rahasianya. Sebentar ini. Jadi kenapa takut itu harus dilawan? Karena dia akan menuju kepada pengkhianatan. Kita nggak bisa setia ketika kita takut. Karena kita akan didorong, dikuasai, bertindak sesuai dengan rasa takut itu. Betul? Ingat, saya tidak katakan, saya tidak ajar, tidak takut. Bukan begitu. Orang Jawa punya pepatah. Ati karep dengkul kotean. Nggak bisa. Nggak takut, tapi sudah gini, udah. Saya nggak ajar, jangan takut. Bukan caranya bagaimana. Tapi kenapa kita harus melawan ketakutan? Kenapa seorang bisa jadi martir? Bisa menang sebenarnya. Karena dia melihat dengan iman dan kasih. Pertolongannya nggak datang. Lu martir itu kan pertolongan nggak datang. Kalau datang kan nggak jadi martir. Tapi mereka menang atas rasa takut. Saya ketemu pembimbing rohani, seorang ibu dari Kanada yang dipanggil khusus melayani di penjara. Penjara orang-orang yang dihukum mati. Saya pernah diajak ke Nusa Kambangan. Ketemu yang pembunuh bosnya Asaba itu. Penyelundup, pembunuh manusia yang minum darah. Itu di situ semua. Tapi bisa lulut, bisa nurut semua sama ibu ini. Luar biasa. Nah, dia mendampingi, dia cerita. Dia kalau ada orang dihukum mati, dia diundang. Jadi dia lihat orang ditembak. Dia mendampingi Sumarsi yang peristiwa pembunuhan di Duku Kupang itu. Di tengah jalan kan dia terima Tuhan. Dan dia lihat bagaimana dia terima Tuhan. Dia udah berserah. Jadi waktu ditembak itu meninggal. Dia mendampingi, melihat juga perempuan yang disebut Jagal, siapa itu di Surabaya juga. Itu Pak, ngeri Pak. Penyelundup atau orang yang tidak kenal Tuhan. Ditembak, itu ngorok tapi nggak mati-mati. Bayangin sudah. Saya dengar cerita aja dan merinding. Itu orang itu rasanya kayak apa? Neraka itu udah ngambil dia. Tapi Sumarsi, sama matinya secara fisik. Dia tidak di dalam alam maut itu. Sumiarsi, terima kasih.
Jadi dor gitu, klok, mati. Kalau orang Jawa bilang bahasa Indonesia kurang lengkap ya, nggak pakai kejet-kejet, klok, mati. Iya kan? Bahasa Indonesia kan nggak ada kejet-kejet itu, kejang-kejang. Ya, karena dia tidak dikuasai rasa takut. Saya waktu kena COVID, Bapak enggak takut. Saya bukan takut, enggak takut. Yang pertama enggak sadar bahwa itu kena. Karena saya enggak batuk, enggak sesek gitu ya. Tapi yang selanjutnya saya dilawat Tuhan. Jadi saya katakan saya bukan pemberani atau pemberani. Saya enggak sempat takut atau enggak takut. Nah, bagaimana melawan takut? 2. Yang pertama adalah kasih. Bukan tekad kita. Anda harus mengalami kasih. Kasih itu membuat orang itu berani melawan, menantang maut. Karena firman Tuhan berkata kasih itu lebih kuat seperti maut. Makanya ada firman hai maut di mana sengatnya. Sengatnya itu rasa takut. Tapi saya ngomong begini, bukan saya pemberani Anda, bukan. Tetapi Anda harus melawan rasa takut. Kita semua punya rasa takut. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan rasa takut. Kita harus memutuskan, tetapi keputusan kita tidak cukup tadi itu. Ati karep dengkul kotean. Nah, tetapi ketika hadirat kasih itu hadir, di situ ada energi, saya pakai kata energi, yang melampaui akal. Damai sejahtera itu membuat Anda nggak takut. Bukan karena kita pemberani. Amin. Nah, untuk itu umat Tuhan harus belajar melihat, percaya, memfokus pada kasih setianya. Bukan pada perbuatan kuasanya dulu. Saya khawatir ada banyak khotbah orang terjebak, oh nanti kuasa Tuhan ini. Masalahnya Tuhan tuh nggak bisa dikotak. Dan realita Tuhan tidak selalu secara fisik menolong. Nggak enak ini khotbah begitu. Saya tantang begini. Ada ayat. Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan dia mengasihi sampai akhir. Ada? Yohanes 13 atau berapa? Gimana itu? Jawabannya. Mereka sudah sampai. Mereka tidak mengukur kasih kesetiaan. Mungkin Anda dan saya belum sampai di situ. Tapi buat mereka sudah sampai di situ. Halo. Ayub berkata, bahasa Inggrisnya tuh, if I will trust you, aku tetap percaya sekalipun kau bunuh aku. Itu Ayub. Stefanus melihat Yesus. Dia tahu persis kesetiaannya. Ini keren banget. Stefanus tidak lihat Yesus duduk, betul? Betul? Lihat Yesus apa? Berdiri. Ini sang komandan, ini bicara kerajaan, ini bicara jenderal. Yang dia berdiri menghormati, dalam arti menghormati bukan menghargai prajuritnya yang mati buat dia. Dia menyambut. Cintanya aku sambut engkau. Cinta itu, kesetiaan Tuhannya dilihat Stefanus. Membuat dia, saya katakan mati dalam narkoba surgawi. Ekstasi. Orang karena narkoba itu kan begitu. Seperti seneng gitu. Keluar. Makanya jangan mabuk anggur dengan mabuk roh, itu mirip-mirip. Analogi. Bukan mirip, analogi. Kita melawan takut itu dengan kasih. Terus, nah setelah kasih, keluar iman. Jadi masuk kasih dulu. Saya baru ngalami hal yang
Indah sekali. Saya kenal 2 bersaudara, satunya meninggal. Aduh, saya liwat sangkakala dia minta didoakan, liwat telepon, saya doakan di komunitas saya, cepet-cepet pula. Besoknya dia diganggu roh jahat, dia telepon saya saya disiksa atau apa. Dia telepon tiba-tiba suaranya berubah jadi laki. Wih, ini ketemu demit bener saya. Waduh, ini saya minta gereja di sekitar sobat. Jenai melok berangkat. Dijemput sama adiknya waktu itu, ya yang masuk ke kampung sampai akhirnya ketemu. Oh, Pak, dia salaman. Waduh. Waktu itu saya mengalami kemarahan yang kudus. Ngamuk. Jahat ini setan, saya bilang gini. Kurang ajar. Ini orang sungguh-sungguh dikuasai kayak begitu. Karena ada pijaan di anaknya dukun. Jadi saya perang itu, saya panggil malaikat itu kayak ceritaan silat gitu. Saya minta api turun. Wah, panas. Kayak ceritaan silat begitu. Pak Junnya cuma nyanyi main gitar terus. Selesai. Jadi kalau orang fight itu saya nggak kasih kesempatan dia. Saya jab, saya hook, saya cecek gitu. Selesai. Dari punggungnya begini, tegak dia. Lepas ya. Wah, Pak Guana ya so ngamuk ya. Ya bisa lah, saya bilang. Saya ngamuk saya sama setan itu. Jahat sekali dia. Nah ini adiknya, akhirnya meninggal kena kanker. Ini kelepasan terjadi, sakitnya kok enggak sembuh. Tapi waktu dia mau meninggal tuh saya bisa ke Mojokerto, pas liwat saya ke rumah sakitnya, dan saya doain besoknya dia meninggal. Nah ini ada, dia WA saya, Pak saya tawar hati, saya lemah Pak, tolong didoakan. Saya doa, saya telepon dia, ayo Bu, doa, pandang kasih setianya. Saya tidak bicara kuasa Tuhan, saya bicara kesetiaan Tuhan. Faithful. Daud berkata, selama-lamanya. Pandang, panggil Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Dia mulai ngalir, tiba-tiba dia teriak. Nangis dia di telepon. Aku nggak sendiri. Tuhan terima kasih Engkau gendong aku. Terus dia teriak-teriak. Pak. Ini tangan saya ada, Pak. Saya dipegang Tuhan, Pak. Wah, saya yang gantian nangis. Aduh Tuhan, saya bilang gitu. Kok iso yo? Maksud saya nggak berhenti di supranaturalnya. Hati-hati dengan ketika kita nggak boleh terjebak berhenti kagum sama fenomena supranaturalnya. Di baliknya itu, saya melihat bukan, waduh ada tangan nih Mega. Saya melihat Tuhan kok bisa ya? Cintamu sama dombamu. Halo, ibu itu kan tidak dikenal orang. Ibu itu bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan orang hebat. Tapi waktu dia berseru, dan dia membutuhkan kunjungan itu, sampai Tuhan tuh pegang tangannya. Dia teriak, Ade megang, saya dipegang ini Pak sama Tuhan. Kasih itu membuat dia nggak kesepian, dia nggak takut ya. Amin. Nah setelah itu terus iman. Setelah Anda dipenuhi kasih, percaya dengan kasihnya, Anda akan masuk apa yang harus dilawan. Jadi satu mengisi, satu mengusir. Jadi jangan langsung tenging dulu. Anda harus nyembah dulu. Amin. Lawan dia dengan iman.
Hari ini terlalu banyak hal yang bisa buat orang takut. Hidup dari tabungan semakin tipis. Sementara belum kelihatan bergulir misalnya. Macam-macam. Di dekat rumah saya baru ada orang yang membangun kos-kosan. Wah, 3 lantai atau 4 lantai, bagus kan. Covid datang. Nggak ada orang kos. Mahasiswa apa buyar semua. Sementara ini paling tidak. Yang kedua adalah sakit hati, kepahitan, pembunuhan. Banyak orang akan murtad dan mereka saling berkhianat. Dan banyak manipulasi. Sebagian jemaat, ada orang yang meninggalkan Tuhan karena dia merasa dimanipulasi oleh pendetanya. Dan orang saling berkhianat. Hutang nggak bayar, dan sebagainya, bawa lari, dan sebagainya. Karena makin banyaknya kedurhakaan dan pengkhianatan dan kemunafikan yang disingkapkan. Tuhan ingatkan, kasih kebanyakan orang akan dingin, tapi orang yang bertahan. Dan yang di Lukas ini tes. Kamu akan diserahkan oleh orang tuamu. Saya tidak katakan ini untuk setiap orang. Tapi bisa ketika orang di negara yang mayoritas agama seberang, dia berubah menjadi menerima Tuhan. Itu bukan cuma itu. Ayahnya sendiri membunuh anaknya. Tega, buat dia itu pengabdiannya kepada Allahnya mereka. Saudaramu, kaum keluargamu, sahabatmu. Saya melihat sendiri bagaimana seorang saudara tiba-tiba mengkhianati saudaranya. Dan saudara yang dikhianati sampai saya nggak mikir aja, nggak pernah mikir itu. Nah, bagaimana kita hidup di situasi seperti ini? Salah satu yang saya ambil contoh adalah Yusuf. Yusuf dan Tuhan Yesus. Dia dikhianati oleh saudaranya. Dan dia dikhianati oleh bosnya. Betul? Kalau Yusuf sakit hati, dia nggak akan sampai destiny. Tapi bagaimana caranya Yusuf itu bisa menang? Itu tidak tiba-tiba. Percayalah, tidak hanya karena tulus. Tapi karena sebuah kebenaran. Cara berpikir yang benar. Anda harus punya 2. Karena musuh kita ini adalah kebencian itu sendiri. Ayub berkata, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Tapi pengkhianatan itu terjadi. Pengkhianatan itu terjadi. Kita tidak boleh kaget. Yesus di atas kayu salib mengalami sebuah pengkhianatan. Bagaimana manusia yang ditolongnya, dia mati kan untuk manusia. Manusia, kalau engkau anak Allah kau turun. Diolok-olok. Bayangkan. Kekaguman saya kepada Tuhan itu bukan hanya dia bisa menundukkan angin ribut. Tapi ketika dia diolok, dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Tidak ada satu tinta hitam, satu tetes bisa masuk di hatinya Tuhan. Amin. Nah, untuk itu Anda dan saya harus bisa mengolah rasa sakit ketika sakit datang karena dikhianati atau diperlakukan tidak semestinya. Sakit enggak? Kalau Anda enggak sakit itu Anda bukan. Tapi bagaimana rasa sakit ini kita tidak jadi racun. Tetapi
undang hadirat Tuhan seperti saya melihat waktu orang buat pupuk kompos itu. Kan kotoran-kotoran, tetapi dikasih bakteri, nutrisi. Ketika engkau punya rasa sakit, itu bawa di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan itu seperti bakteri pengurai, mengubah rasa sakit itu menjadi satu nutrisi rohani yang membawa Anda masuk, karena itu menjadi korban. Anda bukan victim, bahasa Inggrisnya. Hitam lagi, dunia orang yang jahat menjadikan Anda kambing hitam, victim. Tetapi ketika Anda datang sama Tuhan, Anda menjadi sacrifice, bahasa Inggrisnya. Nah, sacrifice ini yang mengundang hadirat Tuhan. Makanya hati-hati sama orang. Sebab orang sengsara kalau jerit sama Tuhan. Saya dapat berkat waktu saya sengsara. Salah satu yang mengubah titik. Saya mengalami goncangan satu di UK Petra. Saya masih ingat jam 3 pagi saya bangun dan saya tersungkur. Tuhan, saya tidak kuat. Saya bukan urusan uang, tapi buat saya kerja di sana itu seperti keluarga sendiri. Dan di dalam satu pusaran politik harus terlempar, bukan dipecat. Jadi saya merasa terbuang dalam sebuah keluarga. Bukan soal uang, uangnya nggak seberapa di sana. Dan waktu saya menjerit, saya nangis. Awal panggilan pelayanan saya keluar. Saya bukan pelihat, saya itu pemikir. Tapi malam itu saya lihat. Dalam penglihatan bukan melek, tapi saya melihat sebuah vision. Saya nggak tidur. Saya lihat Yesus duduk dan berdiri, dan dia turun di depan saya. Dia mendatangi saya bukan karena saya puasa 40 hari. Bukan karena saya rohani. Karena saya teler. Saya menderita, tapi saya berseru sama Tuhan. Seperti Hana. Hana menderita, dia berseru sama Tuhan. Jadi kalau orang Chinese bilang, krisis itu ada ancaman dan Jadi ketika orang menderita, dia responnya dia lari sama Tuhan. Dia menjerit sama Tuhan. Saya melihat di Alkitab, justru itu menjadi satu kesempatan. Dia mendapat mutiara. Saya mendapat favor, blessing ketika saya menjerit itu. Ya, orang bisa dapat blessing dari dia puasa 10 hari, 40 hari. Saya dapat blessing karena saya teler dan Tuhan itu sakno gitu ya. Dia datang, dia ngomong. Jadi saya ngomong tuh seperti saya jadi ingat tulisannya Benny Hinn. Seumur hidup saya bicara sama Tuhan. Waktu dia datang di KKR-nya Katrin Kuhlman, hari itu saya tidak sedang bicara sama Tuhan, saya sedang dengar Tuhan ngomong sama saya. Dan waktu dia berdiri di depan saya tersungkur dalam penglihatan itu, saya nangis kayak anak kecil. Dan dia ngomong. Saya satu demi satu kata-kata itu gak pernah lupa. Sama seperti Paulus disapa Tuhan, kenapa engkau menganiaya aku? Tidak ada nilai khotbahnya, itu tidak ada. Tapi menyapa, tapi kata-katanya itu roh dan kehidupan. Dan Tuhan tuh santai aja ngomong, tidak usah susah. Aku tahu susahmu. Aku bersamamu. Tidak usah susah ya. Pakai ya gitu. Dan yang saya flashback, saya bilang, kok pakai enggak ya? Kok enggak pakai tidak ya? Kok enggak pakai enggak? Oh, berarti Tuhan tahu saya orang Surabaya. Ya toh enggak itu orang Surabaya, ya toh. Kalau orang Jakarta kan enggak gitu ya. Kalau bahasa Indonesia resmi tidak. Tuhan itu enggak pakai kata tidak usah susah. Tidak perlu susah, enggak usah susah. Dia itu menyapa. Bukan karena saya rohani, bukan. Tapi saya dapat blessing. Karena saya tidak menjadikan rasa sakit ini menjadi kepahitan, kebencian.
Saya menjerit. Saya nangis sama Tuhan. Terus dia mengulurkan tangannya dan saya melihat beberapa kesaksian orang. Tuhan tuh menumpangkan tangan memang. Seperti anak kecil dipuk-puk begitu. Ya dia tidak ketemu saya sebagai seorang hamba Tuhan yang siap perang. Anaknya yang teler. Aku akan memulihkan hidupmu. Sekitar 20-30 menit dia naik. Keadaan tidak berubah. But one thing I know. He stand beside me. Dia nggak buang saya. Sekalipun manusia buang saya. Dan jalannya waktu. Tanpa pembelaan. Seperti orang di sana itu akhirnya. Iya, orang ini tidak salah. Saya bukan membela diri. Hari ini saya diterima baik. Tapi jangan pernah mimpi Anda nggak ketemu rasa sakit. Anda harus mengolah, Anda harus mampu menang sama rasa sakit. Sebab banyak orang akan saling berkhianat, sakit hati, saling membenci. Manusia akan makin egois. Manusia kehilangan rasa. Anda dan saya harus terus. Rasa itu bukan cuma ada, melimpah. Belas kasihan. Yang ketiga, jaga dirimu dengan oleh pesta pora dan kemabuan. Kemabuan itu apa? Kemabuan itu sesuatu yang wajar, tapi menjadi berlebih. Makan anggur itu boleh, tapi makan anggur sampai mabuk. Dan ketika mabuk, dia nggak sadar, dia telanjang pun dia nggak sadar. Dia nggak malu. Jadi kalau kebencian itu rasanya sakit, kalau mabuk itu apa ya? Nikmat tapi mbak mati. Narkoba itu kan orang rasa nikmat, tapi pelan-pelan step by step itu rusak semua. Otaknya rusak. Pornografi itu kan orang lihat katanya diselidiki, ini nyata loh. Itu kerusakan di otak tuh melebihi orang narkoba. Nggak ada fisik loh. Nggak ada zat kimia masuk. Pikiran. Ketika orang-orang ketagihan pornografi, otaknya rusak. Itu namanya kemabuan. Ketika orang mabuk, ketagihan minum anggur atau whisky, livernya rusak. Dia nikmat. Ketika orang mabuk cari makan yang enggak karu-karuan, rakus istilahnya, hancur tubuhnya. Kita harus waspada dengan kemabukan. Hari ini sebagian orang stres karena enggak punya uang, tapi sebagian orang karena uangnya melimpah. Kerjaan enggak jalan, enggak apa-apa, tabungan banyak, depositonya aja sudah tidak kurang. Terus muncullah namanya hobi ngowes. Saya nggak anti ngowes loh ya. Tapi hari ini ada sebagian orang mabuk ngowes. Ngoleksi sepeda. Kalau nggak ngowes itu bagus. Tapi yang saya katakan, anggur merah itu bagus kalau Anda makan stick itu pakai anggur merah. Tapi secukupnya. Tapi kalau orang minum lebih takaran, itu namanya mabuk. Yohanes Sunardi kan selalu ngomong, secukupnya. Tapi hari ini, apa-apa bisa dibuat kemabuan. Saya punya anak rohani yang jadi staff saya. Dulu itu apa? Karena dia nggak punya bapak, ngumpulin boneka. Model, seperti jadi temen nih. Nanti lama-lama jadi istrinya. Ngeri sekali. Apa? Terus ada di game ngumpulin apa-apa itu. Semua dibuat kemabukan. Karena di situ marketingnya jalan. Hati-hati dengan kemabukan. Main game ya. Main game ada orang yang mabuk. Main game terus.
Apapun bisa dibuat mabuk. Ketagihan. Ibu-ibu yang ekonominya sudah perawatan. Udah cantik dibuat ini lagi apa ini? Lama-lama wajahnya ya topeng. Jadi bukan berarti sebaliknya ada orang yang nggak merawat ya. Itu juga nggak baik. Jadi semua itu ya balance. Tapi hati-hati dengan kemabuan. Karena semua yang namanya keserakan, kemabuan itu sama dengan penyembahan berhala di mata Tuhan. Karena orang sudah mengidolakan. Mengidolakan, idolatry. Nah ini, orang hidup terus salib Kristus karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Apalagi yang membuat kita bisa membunuh kita di luar ini. Nah, ini kemabuan akan uang, ini termasuk kemabuan. Uang kan butuh, perlu. Tapi sebagian orang kan jadi hamba uang. Setan nggak bisa bilang gini, datanglah engkau yang letih lesu dan aku memberi kelegaan. Mamon bisa. Coba pusing dapat 1 miliar, langsung pusingnya hilang. Sudah. Damai sejahtera. Dapat cuan 1, seger rasanya. Mamon itu saingan Tuhan terberat itu mamon. Dan hari ini di komunis Cina, Amerika, semua katanya perang agama, katanya perang ideologi, ujungnya apa? Duit. Uang menjadi Tuhan yang baru. Makanya saudara yang punya berkat lebih boleh punya banyak, tapi secukupnya. Tapi susahnya banyak orang di dalam gereja itu terbentuk seperti itu. Sosialita itu harus dilawan, saudara. Harus dilawan. Jangan taruh nilai dirimu dia dengan pakaianmu, dengan sepatumu, tasmu, dengan jammu. Karena tubuh lebih bernilai daripada pakaian. Hidup lebih bernilai daripada nilai diri kita. Bukan tidak boleh, tetapi nilai diri kita. Makanya Tuhan bilang, kalau orang mau bangga, jangan bangga karena dia kuat. Jangan bangga karena dia pinter. Jangan bangga karena dia kaya. Tapi boleh kaya? Boleh. Boleh pinter? Ya sebaiknya pinter lah. Sebaiknya makmur, jangan melarat. Tapi biarlah bermegah. Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang sama aku. Padahal aku ini sudah salah. Itu kebanggaan kita. Amin. Haleluya. Orang bisa mati, bisa membunuh, bukan karena sekedar berbuat jahat, karena tidak tahu. Jadi jangan cuma bangga dengan cuma tulus. Sudah saatnya umat Tuhan belajar. Selain tulus, punya hikmat, mengerti. Saya kasih tahu ya, saya kasih contoh di Alkitab itu orang tulus tapi mati. Siapa? Yonatan. Yonatan itu tulus karena dia anaknya raja, tapi dia tahu yang ganti bayahnya bukan dia tapi Daud. Dan dia rela jadi orang kedua. Saya tantang, ada nggak anak pendeta besar, bapaknya punya full timer, tapi anaknya pendeta besar ini bukan nggak seneng pelayanan, mau bisnis, dia terpanggil pelayanan, tapi dia bilang, yang ganti apa-apa, papa itu Tuhan nunjuk apa, kamu full timer. Lah terus, kok sendiri jadi apa? Aku jadi wakilmu. Ada enggak? Halo? Saya kira enggak ada. Saya belum ketemu paling tidak. Yonatan mengatakan itu. Tulus enggak? Tulus.
Anda pernah tanya nggak, kenapa Yonatan mati? Because he is a good man. He is the right man in the wrong place. In the wrong battle. Dia masuk dalam satu peperangan yang tidak disertai Tuhan. Dia mati. Karena penyertaan Tuhan itu ditentukan salah satu pemimpinnya. Pemimpin ini sudah ditolak Tuhan. Halo. Lah mestinya Yonatan gimana? Ikut lari sama Daud. Karena Daud tidak melawan Saul. Amin. Daud tidak perang melawan Saul. Dia udah mengunjungi di Siklak sana. Tapi pulang lagi. Coba dia sama Daud, dia tidak mati. Dia akan jadi vice king. Makanya Anda dan saya harus hati-hati. Jangan cuma tulus. Akhir zaman gak cukup Anda modal tulus. Anda harus ngerti, Anda harus peta. Sun Tzu berkata, menang itu Anda tahu musuh keadaan itu. The art of war, ilmu strategi perang. Itu 50%, tapi 50% kedua kamu tahu siapa diri. Siapa kita di mata Tuhan. Penyertaan apa yang Tuhan sediakan. Kasih setianya, janjinya, kuasanya. Tapi medannya Anda harus tahu. Ini zaman tidak biasa. Anda tidak boleh jadi orang biasa. Katakan kanan kiri, jangan jadi orang biasa. Jangan jadi orang biasa. Orang biasa nggak bisa lewat di sini. Dia akan terkontaminasi. Kalau nggak pahit, takut atau mabuk. Kalau menang secara jasmani dia mabuk. Kalau kalah dia takut atau dia pahit, kecewa. Ayo kita lewati bersama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya terus kasih. Seperti Musa berkata, kalau engkau gak nyertai aku, jangan suruh aku melangkah. Sebab tanpa penyertaanmu, aku gak sanggup. Bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tapi aku gak sanggup dengan pencobaan. Dengan keadaan itu. Bahkan Tuhan ingatkan ya, kalau waktunya tidak diperpendek, orang pilihannya pun akan jatuh. Ini zaman gak main-main. Anda harus tahu medan yang akan kita lewati. Dan jangan lupa berdoa untuk seisi rumahmu. Kalau engkau imam, Tuhan berjanji, kalau aku temukan satu imam yang bersyafaat, satu rumah aku ingat. Satu rumah aku ingat. Jangan pernah berkata, kalau engkau diselamatkan, jangan pernah menyerah. Ayah ibumu harus selamat. Adikmu, kakakmu harus selamat. Karena itu janji Tuhan. Watchman pernah membuat khotbah. Satuan orang diselamatkan itu bukan satu pribadi, satu keluarga. Jadi desainnya Tuhan, kalau satu orang selamat, Tuhan sudah sediakan keselamatan untuk satu rumah. Tetapi dia butuh orang yang punya hati imam, yang bersyafaat, yang menangisi buat jiwa-jiwa itu, yang memintakan pengampunan. Nah susahnya seringkali di antara keluarga, imamnya sakit hati sama orang, sama anggota keluarga. Kalau imamnya sakit hati, doanya nggak naik. Halo. Gimana Yusuf bisa menolong saudara? Dia harus menang sama sakit hatinya. Betul? Gambaran Yusuf itu akan memberi kekuatan. Orang yang mungkin pernah mengkhianati engkau, itu Tuhan bukan mau buang. Jangan posisikan dia sebagai Yudas. Mungkin sebagai Naftali, Dan sebagainya, itu suku-suku itu saudara seiman. Saudaramu. Doakan mereka.
Saya tahu kesakitan yang mendalam itu adalah sakit karena pengkhianatan keluarga. Hari ini ada sebuah drama kehidupan. Kaisang dan Felicia. Saya bisa merasakan itu sebuah rasa bukan cuma tertolak, terhina dan sebagainya. Dan itu bagaimana harus melepas. Mungkin kita nggak ngalami bentuk yang seperti persis. Tapi ketahuilah, tiap kita menghadapi dan melewati satu pola, satu perjalanan hidup yang dengan corak yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Kita harus menang dengan rasa sakit, dengan pengkhianatan. Kita harus menang dengan rasa takut. Di situ baru kita bisa muncul sebagai pemenang. Mari kita buka hati kita, buka tangan kita. Yesus, masuk di sana. Roh Kudus itu real. Holy Spirit is real. Oh Ramabaku Payasak. Hikiriri Kurama Shanduka. Hikiriri Kurama Shando. Oh Yesus, hadiratmu memenuhiku. Hadirat. Apa yang perlu dibuang? Buang. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa dicabut sampai seakar-akarnya. Kebencian, kemarahan, sakit hati, ketakutan. Hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi hatiku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi hatiku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kasih. Yang terakhir sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi hatiku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Saja kita angkat tangan dan berperkara dengan Tuhan. 2-3 menit berbahasa roh, Anda berkata-kata, berseru, berperkara dengan Tuhan. Oh Rama Sekereleko Rama secara pribadi. Oh Rama Sekereleko Rama. Biarlah alirannya mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan dari hidup kita. Kemarahan, ketakutan, kesakitan, kekecewaan, iri hati. Oh Rama Sekereleko, supaya dia bisa mempunyai tempat yang lebih. Kepenuhan Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Terus, marilah kita dengan penuh keberanian mengampuni dosa-nya, menerima pertolongan pada waktunya. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang mendengar cerita mana-mananya. Terus masuk di situ, naikkan permohonan
tanganmu. Bawa rasa sakitmu di hadapan Dia. Jangan kalah dengan pengkhianatan, dengan kejahatan. Oh yes, percaya dengan kasih setianya. Jesus, Yesus, Yesus, sembuhkan kami, sembuhkan aku Tuhan. Robo Sintulelo, pikirin Engkau, Yesus. Ini aku Bapa, seluruh ini aku Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan biarlah cerita anak-anak naik hati-hatiku. Mereka adalah domba-dombamu, mereka adalah biji matamu, mereka adalah anak-anak kesayanganmu. Mereka kau panggil dengan tebusan yang mahal, mereka berharga di matamu. Jangan ada yang terlewatkan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, termasuk di sana, dimanapun yang melihat lewat Zoom ataupun YouTube Tuhan, yang melawan bekerjasama dalam nama Yesus. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku. Ya, beberapa orang Tuhan mau peluk kau. Aku butuh itu. Beberapa anak Tuhan sedang peluk dia. Haleluya, haleluya. Papa. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Penuhi setiap memenuhiku. hadirat-Mu. Penuhi Setiap hati kami. Alirannya menyembuhkan. Yes, Ya, Lord. minum dari sungai. Bersyukur hanya Kau layak bisa. Minum. Yang ku nampak Hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu. Memenuhiku. Saya serahkan pada hamba-Nya. Hadirat kudus-Mu penuh baik-Mu, dan ku